Shalom, selamat hari Minggu keluarga beriman, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul, bertemu kembali lewat ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Dan saya percaya kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan yang sukacita. Karena kita percaya bahwa Allah kita yang memeliharakan kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat semua, buat segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan lebih lagi kami mau bersuka cita, mengangkat pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang hadir dan bertata lewat pujian umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersuka cita, mari sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai kemuliaan dan tepuk tangan yang sangat meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita bersama-sama menyatukan hati, menyatukan suara kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi ya saudaraku, dengan sukacita kita angkat pujian kita bersama-sama. Kita masuk hadiratnya Tuhan, kita masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi yang percaya katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Percaya Dia hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita mau sembah Tuhan.
kita menghadiri kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh ada hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehendak kita, namun karena perkenan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini. Kita katakan bersama, Kau sudah bersama Tuhan setiap musim hidup. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dia tak biarkan kau sendiri, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan hati yang terbuka sepenuh hati katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hati kami Tuhan, itu pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Katakan sekali lagi dari awal, Kau ada. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Dia tak pernah biarkan kau sendiri. Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Jangan pernah ragukan kasih
teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima anugerahnya saudaraku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Oh, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Hanya bersamamu Tuhan, ku mampu lewati semua. Hanya anugerahmu yang memampukanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhanku. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan di dalam hidupku. Hanya Engkaulah segala-galanya dalam hidupku, Bapa. Kau tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri, Tuhan. Terima kasih. Kami bangga kami punya Allah seperti ini. Kami bangga kami punya Tuhan yang mempedulikan hidup kami, yang selalu memegang tangan kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Yesus, inilah pengakuan kami Bapa, bahwasanya Tuhan, Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah yang selalu ada bersama dengan kami sampai pada hari ini Tuhan. Dan anugerah-Mu, itulah yang terlalu besar, bahkan cukup untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhanku, kami percaya Kau tidak akan henti-hentinya menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan karya-karya yang termulia dalam kehidupan kami. Kami telah siap Tuhan dan kami telah buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu boleh bertumbuh dan buahnya boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Umat Tuhan yang siap mendengar firman-Nya, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Meskipun masih dalam ibadah secara online, tetapi saya percaya Tuhan izinkan ini semua untuk kebaikan kita semua. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Untuk hari ini, pemberitaan akan terambil dari Lukas pasal 8. Dan sebenarnya satu nats secara keseluruhan dari ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Tetapi saat sekarang ini saya hanya akan membaca 3 ayat saja pertama untuk Bapak Ibu Saudara. Selengkapnya Saudara dapat membacanya terpisah di rumah masing-masing. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan yang ke-56. Yang akan saya baca ayat 40, 41, dan 42. Judulnya di Alkitab ialah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang menanti jawaban Tuhan. Kita semua pasti tidak asing dengan cerita tadi, bukan? Dan saudara pasti sudah bisa menebak cerita tadi secara utuh berbicara tentang apa? Karena saya percaya saudara pasti sudah pernah membaca sebelumnya. Ya, ada 2 cerita di sana sebenarnya. Yang pertama adalah anak Yairus yang usianya 12 tahun, sakit hampir mati, tetapi kemudian memang dia mati. Yang kedua, ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dan dua-dua orang ini menerima jawaban Tuhan. Mereka menerima mujizat. Yang satu sembuh dari pendarahan 12 tahun, dan yang satunya bangkit dari kematian di usianya 12 tahun. Menariknya ada angka 12 ya. Karena buat orang Yahudi angka 12 itu unik, 12 itu gambaran kesempurnaan. Buat remaja Yahudi 12 tahun itu adalah usia sempurna, akil balik. Perpindahan dari anak kecil menuju proses dewasa. Dan umur 12 tahun biasanya anak-anak Yahudi kalau laki-laki dan perempuan akan mengikuti laki-laki bar mitzvah, perempuan bas mitzvah. Harusnya Yairus itu bahagia karena anaknya sudah beralih dari akil balik ya, mengalami akil balik dari anak-anak menuju ke proses dewasa. Tetapi ternyata dia mengalami pergumulan, anaknya sakit hampir mati. Di sisi lain ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Tadi saya katakan angka 12 itu gambaran sempurna buat orang Yahudi, berarti sakitnya sudah sempurna. Semua sudah angkat tangan, tidak ada tabib manapun yang bisa menyembuhkan. Dan menariknya dari 2 tadi, dua-duanya mengalami jawaban Tuhan. Dua-duanya mengalami mujizat. Satu sembuh dari pendarahan, yang satunya lagi bangkit dari kematian. Tetapi menariknya ada perbedaan dari 2 kasus tersebut. Yang ingin saya bahas pada hari ini adalah kasus yang anaknya Yairus. Kalau perempuan yang 12 tahun pendarahan adalah orang yang mendapat jawaban Tuhan secara cepat, secara instan. Berdoa, minta uang, turun uang. Berdoa, dapat jawaban pekerjaan, dapat. Ya. Tetapi dari sisi Yairus adalah orang yang proses dulu dijalani, menanti jawaban Tuhan yang tidak tahu kapan. Nah, ini yang ingin saya bahas. Karena kalau kita ada di posisi perempuan 12 tahun pendarahan, mungkin mudah
Kita berdoa hari ini, Tuhan, aku minta tolong Tuhan memberikan jawaban atas persoalanku, besok dijawab Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, saudara pasti bersuka cita karena saudara mendapatkan jawaban dengan begitu cepatnya. Tetapi sekarang bisa bayangkan kalau saudara ada di proses dialami oleh Yairus. Menunggu waktu Tuhan, menanti jawaban Tuhan, tentu tidak mudah. Hari ini saya berdoa kalau kita ada di posisi seperti Yairus, tetap terus kita semangat. Kita akan percaya melihat bahwa Tuhan turun tangannya menolong kita semua pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Ya memang menanti atau menunggu itu tidak mudah. Saya ingat pada waktu istri saya hamil anak yang pertama sekarang usianya sudah hampir SD tahun depan. Ya, pada waktu hamil anak pertama kami namanya pasangan baru menikah, hamil anak pertama, semangat untuk memeriksakan kandungan pada waktu istri saya hamil ya, memeriksakan kandungan secara rutin. Tetapi yang paling saya tidak suka ketika pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungan adalah menanti atau menunggu. Kebetulan dokter yang kami datangi adalah dokter yang cukup ya laris lah, orang lumayan sering datang dan rumah sakitnya juga cukup ramai pada waktu itu. Jadi saya paling males sebenarnya nunggu gitu. Tetapi ketika saya menunggu, saya diingatkan Tuhan bahwa ternyata kehidupan itu juga seperti itu. Tidak selalu apa yang kita inginkan dijawab Tuhan secara instan, seperti perempuan 12 tahun tadi. Ada kalanya Tuhan mau kita untuk menunggu dan menunggu. Percayalah waktu Tuhan itu tepat, percayalah pada waktu itu terjadi semuanya Dia buat indah untuk kita semua. Nah hari ini 3 hal saja ingin saya bagikan, apa yang perlu kita lakukan sembari kita menanti jawaban Tuhan. Maka dari itu hari ini saya mau bagikan tentang menanti jawaban Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Menariknya saudara tadi kalimatnya, dia tersungkur di hadapan Yesus. Siapa dia? Dia ini adalah Yairus, pemimpin, kepala rumah ibadat. Artinya secara kehidupan rohani dia ini punya jas ya, jubah pelayanan. Dikenal orang banyak, jabatannya tinggi. Tapi dia merendahkan hatinya dengan tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama saya catat, kalau hari ini kita ada di kondisi seperti Yairus, saudara mengalami pergumulan, apapun itu saya tidak mengetahui, pasti saudara dan saya hari ini mengalami pergumulan. Ketika saudara menanti jawaban Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sembari menanti jawaban Tuhan, Tuhan mau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Rendah hati adalah lawan dari tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Tinggi hati itu sombong, angkuh, merasa tidak butuh bantuan orang lain, terlebih lagi merasa tidak perlu Tuhan. Jangan sampai kita ada di posisi seperti itu. Hari ini biarlah hati kita rendah, dalam artian kita sungguh-sungguh sangat-sangat berharap pada Tuhan. Sungguh-sungguh sangat merasa kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Kita perlu bantuan Tuhan. Saudara lihat tadi yang namanya Yairus, dia tersungkur. Itu salah satu ekspresi yang menunjukkan bahwa dia rendah hati. Tidak malu-malu dia tersungkur di depan kaki Tuhan dan dia bilang, Tuhan tolong. Ya, dalam bahasa sehari-harinya, anakku hampir mati. Artinya apa? Dia tidak bisa lagi mengandalkan dirinya, kekuatannya, uangnya, jabatannya, posisinya, semuanya itu dia buang dan dia sungguh-sungguh datang dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya percaya kadang-kala Tuhan izinkan kita menanti sekian waktu lama. Terlebih saat ini kita semua juga ada di kondisi pandemi, semua punya pergumulannya masing-masing. Kalau belum menerima jawaban Tuhan, mungkin salah satunya Tuhan sedang memproses hati kita. Dari yang angkuh, sombong, tinggi hati, egois, keras, kaku, mau diubah menjadi hati yang lembut, hati yang taat, hati yang fleksibel, nurut ikut Tuhan, rendah hati, tidak sombong, baik, ramah terhadap semua orang. Tuhan sedang memproses hati kita. Hari ini sembari menunggu, menanti jawaban Tuhan, seperti di ruang tunggu tadi, di rumah sakit gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita memiliki kerendahan hati, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya ingat satu cerita, sepasang suami istri satu kali pernah mengajak saya yang namanya hamba Tuhan, beberapa kali diajak makan di satu kota di luar Pulau Jawa. Dan saya diajak makan satu keluarga, suami istri, anaknya satu, tunggal perempuan. Dan karena waktu itu saya juga baru awal menikah dan istri saya juga sedang hamil, tapi istri saya tidak ikut waktu saya diajak makan orang ini. Saya bertanya, penasaran loh, Bapak Ibu, anaknya cuma satu ya, sudah besar anaknya, sudah kuliah gitu. Apa tidak ada rencana pada waktu itu mau tambah anak? Cuma satu kan kasihan, nggak ada saudara, nggak ada teman main, minimal 2 lah gitu. Ya namanya perbincangan, berbincang, iseng-iseng tanya, ngobrol.
Dan ternyata jawaban yang keluar itu menarik. Suami istri ini bersaksi bahwa punya anak satu ini saja itu sudah mujizat. Mereka dapat anak ini setelah 10 tahun pernikahan. Wow, dan usia istri tidak muda lagi pada waktu itu. Istri orang yang mengajak makan saya. Sehingga ketika dikaruniai anak, mereka sangat bersyukur dan mereka tidak berharap lagi nambah karena memang selama 10 tahun historisnya mereka, rekam jejaknya mereka susah memiliki anak. Tetapi dari situ mereka memberitahu kesaksian mereka bahwa ternyata 10 tahun itu menanti anak, Tuhan izinkan untuk memproses hati mereka berdua. Mereka berdua adalah orang yang sukses, pekerjaan, profesinya masing-masing. Waktu menikah sudah memiliki segalanya, sudah punya mobil beberapa, sudah punya rumah, bahkan bukan satu di mana-mana. Mereka juga sudah biasa pergi ke luar negeri, berencana kalau nanti melahirkan, bisa melahirkan di luar negeri. Semuanya sudah dimiliki, tetapi yang tinggal dimiliki yang kurang itu adalah anak. Dan mereka tidak memiliki anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun setelah pernikahan. Sampai akhirnya 10 tahun itu terjadi, hati mereka diproses oleh Tuhan. Dari yang tadinya angkuh, sombong, tinggi hati, merasa semuanya bisa dikerjakan oleh kehebatannya, oleh kemampuannya, menjadi pribadi yang Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Tuhan. Aku tidak bisa jika tanpa Tuhan. Dan akhirnya setelah hati mereka diproses menjadi rendah di hadapan Tuhan, rendah hati, Tuhan berikan anak. Jadi hari ini yang pertama, sembari kita menanti jawaban Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya orang yang rendah hati akan diganjar dengan berkat dan hormat serta kemuliaan. Yang kedua, mari kita lihat Lukas 8, sekarang di ayat yang 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Jadi di tengah perjalanan nih, ya, saya percaya kalau jadi Yairus ini tidak mudah ya. Sudah tahu, Tuhan ikut ya ke rumah saya, anak saya 12 tahun hampir mati. Oke, tiba-tiba ya, kalau orang Betawi bilang ujuk-ujuk gitu ya. Moro-moro, kalau orang Surabaya bilang, kok ada perempuan muncul menjamah jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus terdistract, seolah-olah terdistract ya, terganggu dan masih bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya heran tentu. Segini banyak orang masih bertanya siapa yang menjamah aku, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Dan akhirnya beberapa waktu tersita untuk urusan perempuan 12 tahun ini. Lalu kalau kita bayangkan di posisi Yairus tidak mudah, aduh Tuhan, anakku ini sudah hampir mati, kok engkau berlama-lama gitu. Dan akhirnya muncul orang-orang yang berkata, wes lah, sudahlah, gak usah menyusah-nyusahkan guru, sudah mati anakmu, sudah terlambat. Perhatikan, saya percaya di posisi Yairus waktu itu tidak mudah antara tetap terus maju, jalan ke rumah dengan Tuhan Yesus, atau ya sudahlah pulang, toh juga sudah mati. Dan ternyata di sini kita diperlihatkan akan pentingnya pergaulan. Ada orang-orang yang akhirnya membuat kita, udahlah nggak usah ikuti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Sudahlah, untuk apa kamu terus berdoa, hidup juga susah. Sudahlah, untuk apa kamu melayani, persoalan juga ada. Sudahlah, untuk apa kamu percaya Tuhan. Sudahlah. Perhatikan pergaulan ini juga yang akan mempengaruhi kita. Apakah kita tetap terus maju memenuhi panggilan Tuhan, atau kita mundur, atau kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, hari ini yang kedua yang perlu kita ketahui sembari menanti jawaban Tuhan, perhatikan pergaulanmu. Bukan berarti kita tidak boleh berteman ya dengan siapapun, tetapi saya percaya kalau orang-orang yang benar-benar dekat dengan lingkaran dalammu, yang mempengaruhi keputusan dalam hidupmu, yang mana engkau curhat, perhatikan, haruslah sungguh-sungguh orang yang bisa membawa engkau terus mendekat ke Tuhan. Harus orang-orang yang sungguh bisa membuat engkau push mendekat ke Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena terkadang tanpa kita sadari, orang-orang yang kita dekat akhirnya membuat kita ujung-ujungnya jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya jatuh dalam narkoba, seks bebas, perjudian, perselingkuhan karena pergaulan. Sekali lagi, bukan kita tidak boleh berteman dengan siapapun, sangat boleh. Tetapi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, itu artinya orang yang punya tempat di lingkaran dalam hatimu harus engkau sungguh-sungguh selektif. Harus orang-orang yang bisa membawa engkau mendekat ke Tuhan. Makin dekat. Makanya simpel aja gitu. Pernah ada muda-mudi datang ke saya, Kak, tolong doakan Kak. Saya pacaran sama pacar saya ini gitu, tapi mama nggak setuju gitu. Saya bilang doakan dulu. Belum tentu mama nggak setuju karena mama sensi dengan pacarmu. Bisa juga karena mama berpikiran setelah kamu pacaran kenapa kamu jadi membenci keluarga, jadi meninggalkan Tuhan, jadi males, jadi IP-nya turun, jadi nggak selesai skripsinya. Nah ini yang penting. Ini bicara tentang pergaulan sekelilingmu harus engkau perhatikan. Hari ini saya berdoa berteman dengan siapa saja sangat boleh. Tetapi kalau sudah urusan orang-orang yang sangat dekat di dalam hatimu,
yang mana engkau curhati seluruh kehidupanmu, yang mana engkau hubungi setiap saat, yang mana engkau bincang deep conversation, deep talk, harus orang-orang yang sungguh-sungguh bisa membawa engkau makin mendekat kepada Tuhan. Saya ingat satu cerita, saya pernah bertemu dengan seorang laki-laki, ya sudah menikah, dan dia bercerita dulu dia itu pengguna narkoba. Ya, dan memang akhirnya saya wawancarai dia gitu, karena waktu itu saya nulis salah satu artikel. Dan apa yang terjadi pada waktu dia sudah berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia mau lepas dari ikatan narkoba, dia balik lagi jatuh ke narkoba. Dia lepas lagi, dia balik lagi, dia bilang aku mau mulai hidup baru, mau menikah, menemukan wanita yang sungguh-sungguh yang dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ya dia dapat ilham dari Tuhan, yaitu dari Roh Kudus, kamu harus pindah keluar dari kota Jakarta. Karena dia pindah keluar kota, saudara, dari kota Jakarta, di luar kota Jakarta. Sangat sulit sebenarnya, karena keluarga besarnya semua di Jakarta, teman-temannya di Jakarta, tapi ternyata perpindahan yang tidak mudah ini ke kota lain yang dia benar-benar baru, bahasanya baru, membuat dia akhirnya bisa sungguh-sungguh fokus ke Tuhan. Dia masuk di komunitas yang baru, orang-orang yang kenal Tuhan, yang ajak dia ke gereja, yang akhirnya ingatkan dia untuk berdoa, komsel. Akhirnya apa yang terjadi? Dia makin melekat dengan Tuhan, di situ dia ketemu jodohnya, akhirnya menjadi istrinya sekarang. Inilah pentingnya pergaulan Bapak Ibu Saudara, untuk kita selektif, bukan tidak boleh berteman dengan siapa saja, tapi orang-orang yang melekat di hatimu, lingkaran dalam hatimu haruslah orang-orang yang bisa membawa engkau makin mendekat ke Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat sekarang di ayat yang ke-50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Yang ketiga, yang terakhir, sambil menanti jawaban Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Tetap semangat, jangan putus asa, percaya saja, dan maju terus bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap semangat, jangan putus asa, percaya saja, dan maju terus bersama dengan Tuhan. Yang namanya menanti tidak enak ya, kayak tadi saya ceritakan di awal di rumah sakit, ada kalanya minggu keberapa kehamilan anak pertama, pada waktu itu saya menunggu dokter bisa sampai 2 jam gitu. Saya suka kesel-kesel sendiri nih, dokter kemana, padahal papa saya juga dokter gitu. Saya inget banget ditungguin orang gitu kalau udah mau nganter ke rumah sakit. Saya ngerasa sekarang iya ya, nunggu dokter tuh kadang sejam, kadang 2 jam, apalagi saya rakyat biasa, nggak pakai akses istilahnya saya VIP duluan, nggak ya, antri. Mana di Jakarta pada waktu itu yang namanya perjalanan kan butuh waktu 2 jam, sudah 2 jam di jalan, 2 jam menunggu gitu. Yang namanya menunggu itu tidak tahu kapan, saudara. Maka hari ini ketika kita menunggu jawaban Tuhan untuk bisnismu, untuk keturunan, untuk keluarga, untuk ekonomi, untuk pasangan hidup, apa yang perlu kita lakukan? Jangan putus asa, tetaplah terus semangat, percaya pada Tuhan, dan terus maju dengan Tuhan. Saat ini pun kita semua menghadapi kondisi yang tidak mudah di tengah pandemi ini. Saya percaya semua orang terdampak. Saya pernah ada di posisi seperti itu, sempat kaget down kondisi seperti ini. Pada waktu awal pandemi, itu pelayanan semua di-cancel, 10 pelayanan otomatis semuanya terdampak. Gitu. Tetapi kemudian Tuhan membuka mata saya dengan besoknya beberapa orang tuh bisa telepon saya, curhat masalah mereka. Ada yang gajinya dipotong, ada yang orang ngutang dengan dia belum bisa dibayar. Intinya masalahnya semua berat-berat, jauh lebih berat daripada masalah saya. Sehingga saya ditegur Tuhan dan ingatkan Tuhan, kamu harus memberi mereka semangat. Jangan sampai di tengah kondisi pandemi ini mereka putus asa, hilang harapan, tidak lagi datang kepada Tuhan, tidak maju dengan Tuhan, mereka tidak melihat mujizat dan jawaban. Coba kalau Yairus tadi putus asa, ya sudahlah. Yo wes lah, kalau orang Surabaya bilang begitu. Aku berhenti di sini. Dia tidak akan melihat anaknya bangkit dari kematian. Tetapi apa yang terjadi? Dia bulatkan tekadnya, kumpulkan kembali semangatnya. Dia kumpulkan lagi harapannya kepada Tuhan. Maka tetap terus berharap kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan, melekat sama Tuhan, dan terus maju. Maka kita akan sampai di titik akhirnya melihat perkara dahsyat yang indah bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kita semua yang saat ini sedang menanti jawaban Tuhan, tidak undur, tetap semangat, tidak putus asa, dan maju terus bersama dengan Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita, ada 3 hal yang perlu kita lakukan sembari menanti jawaban Tuhan. Yang pertama, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati. Yang kedua, lihat pergaulanmu, ya, karena pergaulan itu harus sungguh-sungguh selektif, dan harus engkau dekat dengan orang yang di hatimu ini, orang yang bisa membawa engkau makin melekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan putus asa, tetap semangat, percaya saja, dan maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah firman tersebut hidup, berakar, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Hamba berdoa buat seluruh pendengar dan penonton acara ini, mereka diberkati, mereka yang ekonominya terdampak karena pandemi ini, para pengusaha, para karyawan, tenaga profesional, masyarakat ekonomi menengah ke bawah, Tuhan pelihara dan Tuhan tolong. Mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, tenaga medis, relawan, TNI Polri, Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan jaga mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia diberkati, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpin kami yang tertinggi Presiden Joko Widodo dan jajarannya ke bawah, para menteri TNI Polri, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gerejamu, ministri-ministrimu, dan jemaatmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami mau terima berkat Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.